Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang kemarin, sehingga jangan sampai ada kalimat lagi yang beredar di media sosial, orang miskin tidak boleh sakit. Meninggal dunia, tertimbun. Itu sampai digali dengan alat berat berapa jam itu hari baru didapat karena tebalnya tanah. Saudara, selamat pagi. Dari kawasan Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta Direktur RSUD yang baru Dr. Sadli Salman membenahi pelayanan pasien yang ingin berobat. Warga Batara Guru harap pembangunan talut penahan longsor di wilayah mereka segera dikerjakan. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 30 Juli 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore, tepatnya tanggal 29 Juli 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 5.831 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.197.495 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 4.485 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.992.537 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 13 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.970 jiwa. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta Direktur RSUD yang baru Dr. Sadli Salman untuk secepatnya membenahi pelayanan pasien yang ingin berobat. Monianse tidak ingin ada lagi kalimat yang ditulis dengan narasi orang miskin tak boleh sakit. Mengenai hal itu, Afriansa menurunkan laporannya. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang kemarin, sehingga jangan sampai ada kalimat lagi yang beredar di media sosial, orang miskin tidak boleh sakit. Tidak boleh. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta Direktur Blood RSUD Bau-Bau yang baru, Dr. Sadli Salman, untuk secepatnya membenahi pelayanan pasien yang ingin berobat. Orang nomor satu di Kota Bau-Bau ini tak ingin ada lagi kejadian seperti yang lalu-lalu. Ada seorang pasien memerlukan pelayanan kesehatan lebih lanjut, namun harus pulang dari rumah sakit karena tak punya uang. Padahal kata Monianse, pemerintah Kota Bau-Bau sudah menggelontorkan anggaran untuk RSUD Bau-Bau guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya sampaikan, jangan terulang untuk kedua kalinya kepada Direktur yang baru, mohon ini menjadi perhatian. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang kemarin, harus pulang secara paksa karena tidak punya uang. Sehingga jangan sampai ada kalimat lagi yang beredar di media sosial, orang miskin tidak boleh sakit. Tidak boleh, karena kita sudah punya uang pencitraan situ, kita sudah titip uang kita di rumah sakit agar bisa digunakan sebaik-baiknya. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Bau-Bau Dr. Sadli Salman mengatakan, tahun 2022 ini pihaknya akan segera fokus memperbaiki sarana dan prasarana yang tujuannya untuk peningkatan pelayanan rumah sakit. Jadi kita tidak akan membeda-bedakan mau miskin mau kaya, kita layani 100%. Kemudian juga tadi ada pesanan dari Pak Wali bahwa kalau kita melayani harus dengan senyum, ramah dan tidak membeda-bedakan status strata sosial masyarakat. Dokter ahli kandungan ini mengatakan perbaikan sarana dan prasarana itu seperti memperbaiki alat-alat operasi, alat-alat pelayanan di UGD dan di ruang perawatan. Selain itu, Sadli juga mengatakan akan membereskan masalah sarana penunjang yang ada di rumah sakit, salah satunya soal ketersediaan air bersih. Jadi semua yang menunjang itu, yang fokusnya akan mengganggu pelayanan itu yang harus akan kita bereskan dulu.
Untuk diketahui, Dr. Sadli Salman dipercaya menjadi Direktur RSUD Bau-Bau, menggantikan Dr. Lukman yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau. Keduanya dilantik bersama 13 pejabat struktural lainnya di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Bau-Bau hari Kamis 28 Juli 2022. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, pernah menelan 3 korban jiwa, warga Bataraguru harap pembangunan talut penahan longsor di RT 01 RW 08 segera dikerjakan. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Meninggal dunia, tertimbun. Itu sampai digali dengan alat berat berapa jam itu hari baru didapat karena tebalnya tanah yang tinggi. Masih jelas diingatan Safiuddin peristiwa naas bencana longsor yang menelan 3 nyawa sekaligus akibat tertimpa tanah. Safiuddin yang juga ketua RT 01 RW 08 Kelurahan Bataraguru itu menyebutkan tanah longsor yang terjadi sekira tahun 2005 itu tepat di belakang rumahnya di kompleks perbukitan Guru Bata Bataraguru. Saat itu tanah tiba-tiba longsor dan menimpa kamar indekos. Akibatnya 3 orang penghuninya pun meninggal dunia, 2 orang dewasa dan 1 lagi anak-anak. Ya, tanah longsor. Yang jatuh ini saya punya kintal sendiri. Iya, ada korban, Pak. 3 orang meninggal dunia, Pak. Tertimbun. Itu sampai digali dengan alat berat berapa jam itu hari baru didapat karena tebalnya tanah yang tinggi. Pasca kejadian itu, pemerintah segera membangun talut. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan bekas penggalian tanah timbunan itu, membuat warga selalu khawatir kejadian longsor bisa saja kembali terjadi karena talut penahan tanah yang dibangun saat itu belum menutup seluruh perbukitan yang di atasnya kini ditinggali sekira 60 kepala keluarga dan 260 jiwa. Belum lagi pemukiman warga di bawah tebing. Kepada RRI, Lurah Bataraguru Abdul Razak menyebutkan pembangunan talut tersebut sudah diusulkan ke Musrembang sejak tahun 2020 lalu. Sudah dimasuk ke sini, sudah masuk usulan. Tahun 2020 saya masukkan itu hari. Iya. Karena dia mengeluh katanya jangan sampai lagi ada korban. Makanya saya susul. Sementara itu, Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau, Hamka, mengatakan karena terbatasnya APBD, maka usulan talut tersebut telah diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI dan saat ini masih dalam tahap verifikasi. 86 meter panjangnya, kemudian anggarannya ini perkiraan ini karena belum ini 2.550.873.000. Jenis pekerjaannya talut penahan tanah tebing kan di Kelurahan Bataraguru. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Songsong Hari Kemerdekaan, KONI Buton bakal gelar perhelatan olahraga tingkat kabupaten mulai tanggal 1 hingga 17 Agustus 2022. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Sambut Hari Kemerdekaan RI, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buton mulai 1 Agustus akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkab Buton tahun 2022. Seluruh atlet dari 7 kecamatan sekabupaten Buton akan memperebutkan piala bergilir dan bertanding pada 17 cabang olahraga. Tema yang diangkat KONI Buton pada Porkab kali ini berjudul Kobarkan Jiwa dan Semangat Juang 45, Temukan Bakatmu, Asa Potensimu, dan Raih Prestasimu. Ketua KONI Buton LM Syamsir Siri Ikrami menyebutkan, selain memeriahkan Hari Kemerdekaan, Porkab bagian dari program kerja Perdana KONI Buton, serta memantapkan persiapan atlet sebelum bertanding di Porprov Sultra akhir tahun ini, mengingat Bau-Bau dan Buton adalah tuan rumah bersama. Rencana Pekan Olahraga Kabupaten Buton Porkab tahun 2022 ini, insya Allah akan dilaksanakan pembukaan itu tanggal 1 Agustus. Nah, tentu ini salah satu bagian kami sebagai tuan rumah bersama Bau-Bau. Ini merupakan barometer dalam hal kesiapan kita baik Bau-Bau maupun Kota Bau maupun Kabupaten Buton untuk menyongsong dan menuliskan Porprov nantinya di akhir November dan awal Desember. Lanjut Samsir, perhelatan akbar tersebut akan dipusatkan di Ibu
kota Kabupaten Buton Pasarwajo mulai 1 Agustus pembukaan hingga penutupan tepat di Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Para pemenang nantinya akan mendapatkan dana pembinaan serta paling utama piala tetap dan piala bergilir. Adapun cabang olahraga yang akan dipertandingkan diantaranya sepak bola, basket, bola voli, takraw, karate, taekwondo, kempo, atletik, tinju, dan dayung. KONI juga berencana akan menjadikan Porkap sebagai agenda tahunan dan pelaksanaannya akan digilir di 7 kecamatan se-Kabupaten Buton. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta Direktur RSUD yang baru, Dr. Sadli Salman, membenahi pelayanan pasien yang ingin berobat. Warga Batara Guru harap pembangunan talut penahan longsor di wilayah mereka segera dikerjakan. Pendengar, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.